Islam Yaman, Islam Arab Saudi, Islam Mesir, Islam Yaman, Islam Saudi, perbedaannya culture right, semua culture right dan kesempatan dan culture itu diberi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Jadi perintahnya Quran itu tutuplah auratnya, penutup auratnya Saudi Arabia itu pakai hijab untuk perempuannya, ya kan, pakai gamis untuk laki-lakinya. Libya pakai abaya untuk perempuan, ya, gamis untuk laki-lakinya. Mesir, ya, pakai ya apa nikab itu, dan kemudian juga Afghanistan itu pakai jilbab, kemudian Iran itu pakai cadar, tapi Indonesia pakai mukena, perempuannya pakai mukena, laki-lakinya pakai sarung. Ya. Apakah orang yang pakai mukena itu bukan muslimah? Apakah kita yang pakai sarung ini bukan muslim? Sama, pakaian lokal kita itu sarung, perempuannya itu pakai mukena, sama-sama penutup aurat. Nah, Islam Nusantaranya di situ itu. Di sana pakai gamis laki-lakinya, di sini kita pakai sarung. Di sana pakai abaya, kita di sini pakai mukena. Siapa yang paling bagus sholatnya di mata Allah tergantung siapa yang paling khusyuk. Kita pakai mukena di sini boleh jadi sholat kita lebih berkualitas daripada mereka. Kita pakai sarung di sini mungkin juga lebih gampang mendaki langit daripada pakai gamis. Jadi pakaian tidak penentu siapa yang paling cepat mendekati dirinya. Yang paling penentu itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Enak kan kalau kita beragama seperti ini. Udahlah, mari kita tersenyum, jangan marah-marah melulu. Islam itu kan agama yang tersenyum. Islam itu agama cinta. Ya, saya pernah mengatakan hadis Nabi, kalau semua kitab suci itu dikumpulkan, dipadatkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Nah, Taurat, Injil, Zabur, Quran, maka itu disebut Al-Fatihah itu sebagai ummul kitab, induknya Al-Quran, ummul Quran. Kenapa? Itu pemadatannya surah Al-Fatihah. Apa isinya Al-Fatihah? Penuh dengan cinta, kan? Intinya Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Intinya basmalah itu dua kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim, berasal dari satu kata, yaitu rahimah. Rahimah membentuk Ar-Rahman, rahimah juga membentuk Rahim. Apa artinya rahimah? Cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, permata yang satu itu adalah cinta. Jadi kalau ada yang memperatasnamakan Islam tapi isinya benci, ya marah, itu bukan. Kalau ada yang memperatasnamakan Islam itu senang, cinta. Nah, itulah hakikatnya Al-Quran, itulah hakikatnya Islam. Mari kita tersenyum, mari kita membagi senyum, mari kita saling menerima, saling merangkul, dan saling mengerti satu sama lain dengan tetap berkeyakinan pada keyakinan agama kita masing-masing. Ya, selamat pada para guru. Semoga ada wawasan dan nilai tambah yang kita peroleh dengan upgrading ini. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada para penggagas, kawan-kawan, Pak Farid, Pak dan kawan-kawan kemudian juga Pak Matius. Kita mudah-mudahan kerjasama lebih lanjut bisa kita lakukan lagi demi untuk kejayaan bangsa kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hasanuddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang telah memberikan ceramah kuncinya untuk kita. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa kita bertemu di Zoom meeting ini bukan hanya untuk silaturahim biasa, bukan hanya silaturahim batiniah, tapi juga kita melaksanakan silaturahim intelektual, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan diajak memaknai kalimat isawah. Bagaimana sebuah kalimat yang tentunya kalimat tersebut akan memberikan kepada kita semua sebuah nilai bahwa yang namanya persamaan harus kita rekatkan kembali sebagai sesama anak Adam atau cucu
Adam. Kemudian beliau pun memberikan kepada kita semua amanah bagaimana seorang pendidik itu harus luas wawasan. Jadi jangan sampai menjadi seorang pendidik yang tiba asa, tiba akal, tiba masa. Jadi jangan sampai mau ngajar baru belajar. Ini seperti itu. Maka tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan diberikan wawasan yang lebih luas. Yang mana wawasan tersebut akan membuat kita menjadi seorang guru yang tahu betul bagaimana cara mengajar muridnya. Kemudian juga kita pun diajak oleh beliau untuk mensyukuri bagaimana kita menjadi seorang muslim Indonesia yang baik, yang mensyukuri setiap perbedaan di kita. Kenapa? Karena di Indonesia ternyata bukan hanya kita tahu bukan hanya berbeda agama, tapi suku, ras dan lain sebagainya pun itu sangat-sangat berbeda. Makanya patut itu disyukuri, dan cara mensyukurinya adalah kita harus merawat persatuan penuh dengan kecintaan, yang mana seorang muslim itu harus mempunyai culture right, atau muslim itu harus mempunyai rahimah atau cinta sebagai salah satu wujud dari keislamannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nasaruddin Umar MA yang telah memberikan ceramah kuncinya. Baik teman-teman semua, para peserta literasi keagamaan lintas budaya, selanjutnya kita akan melihat penayangan video tentang pelatihan. Kita ingin tahu pelatihan ini seperti apa sih ke depannya, sampai hari Jumat itu apa saja yang akan kita lakukan. Kami mohonkan kepada host untuk menayangkan video penjelasan umum tentang pelatihan LKLB ini. Silakan. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi kolaboratif, berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi, disebut kompetensi pribadi, dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi komparatif. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berhasil dicapai berkat kompetensi para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman dan kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Program pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antar agama di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas guru dalam literasi keagamaan lintas budaya. Dengan demikian, guru terdorong untuk mengintegrasikan prinsip literasi keagamaan lintas budaya dalam pengajarannya di kelas. Program pelatihan berlangsung secara sinkronus atau via Zoom setiap Senin, Rabu, dan Jumat, juga secara asinkronus atau belajar mandiri setiap Selasa dan Kamis. Pelatihan asinkronus dilakukan dengan mengakses website belajar.lklb.org. Kunjungi belajar.lklb.org melalui browser, via ponsel, atau laptop. Kemudian, masuk dengan menggunakan data login yang dikirimkan via WhatsApp. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa melihat 6 modul pelatihan. Silakan klik modul tersebut dan ikuti kegiatan yang disediakan, seperti membaca artikel, menonton video, mengisi kuis, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat menyelesaikan asinkronus sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Modul program pelatihan ini terdiri dari: pertama, sesi kompetensi pribadi Islam. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual diri sendiri, serta pandangan tersebut dalam memperlakukan orang yang berbeda. Kedua, sesi kompetensi komparatif Yudaisme dan Kristen. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual orang lain sebagaimana dipahaminya, serta
pemahaman agama yang berbeda dapat bekerja sama. E-sertifikat internasional tersedia bagi peserta yang memenuhi kriteria kelulusan, yaitu peserta mengikuti minimal 70% program pelatihan, baik sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, peserta yang lulus juga akan berkesempatan untuk mengikuti program alumni berupa upgrading course dan international webinar bersertifikat. Peserta juga akan mendapatkan akses penuh pada perpustakaan digital LKLB. Sesi pelatihan akan dimulai sesaat lagi. Selamat belajar! Baik, terima kasih teman-teman host yang telah menayangkan video tentang bagaimana kita akan berkolaborasi atau kita akan mengikuti pelatihan ini sampai di hari Jumat besok. Ternyata memang ada kegiatan yang disebut dengan sinkronus dan asinkronus. Jadi teman-teman akan diajak untuk belajar mandiri dan juga tentunya belajar bersama para expert atau para pembicara yang akan dihadirkan oleh teman-teman panitia di kegiatan LKLB ini. Tentunya tadi ada banyak kegiatan yang akan ditawarkan setelah jadi alumni. Ada upgrading bahasa, upgrading sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini bisa menjadi alumni yang tentunya memiliki kesempatan untuk belajar, baik itu keluar nanti ataupun misalkan belajar bersama-sama dengan alumni-alumni yang lain. Berbicara tentang alumni, tentunya dari 3.300 alumni yang disampaikan oleh Pak Matius di awal tadi, kita ingin tahu juga bagaimana sih pengalaman alumni dan ketika mereka mengikuti kegiatan LKLB ini. Mungkin kita akan coba untuk memanggilkan salah satu alumni. Di sini ada Ibu Fatwa Nur Aziza, guru Al-Quran Hadis Mantiga Kediri, Jawa Timur, yang telah resmi mendapatkan sertifikat ya Bu ya, sertifikat internasional dari kegiatan LKLB ini dan resmi menjadi alumni di kegiatan LKLB ini. Mungkin bisa disampaikan kepada kami, Bu Fatwa Nur Aziza, bagaimana sih pengalamannya mengikuti atau terlibat di kegiatan pelatihan ini? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Institut Lemena. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi salah satu alumni yang diberikan kesempatan untuk berbicara di depan para audiens semua dan para peserta. Perkenalkan, saya Fatwa Nur Aziza, guru Al-Quran Hadis di Mantiga Kediri. Saya adalah alumni LKLB Angkatan 5. Pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti LKLB tentunya sangat banyak sekali. Dan yang jelas saya menjadi paham mengenai skill atau keterampilan bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi dalam LKLB ada yang namanya kompetensi kolaborasi, kompetensi pribadi, dan kompetensi komparasi. Tentunya hal ini juga merubah kehidupan saya sendiri ya. Jadi menurut saya keterampilan atau skill-skill yang diajarkan oleh LKLB itu tidak hanya digunakan dalam hal berinteraksi dengan yang berbeda dengan kita, berinteraksi dalam situasi yang majemuk, tapi juga sebagai seorang guru bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswa. Bahkan ketika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau kesulitan dalam belajar, saya juga mengaplikasikan nilai-nilai LKLB ini kepada mereka. Kemudian tentunya sebagai seorang pendidik kita harus benar-benar menguasai apa itu LKLB, karena hal ini bisa membuka pikiran kita, kemudian bisa meningkatkan kompetensi kita sendiri sebagai seorang guru. Pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan LKLB ini adalah saya diajak menjadi seorang fasilitator dalam acara-acara yang diadakan oleh Institut Raimena yang bekerjasama dengan UIN. Dari situ awalnya saya tidak menyangka ya, karena kok bisa saya dijadikan seorang fasilitator gitu. Tapi di situ saya belajar banyak sekali, dan saya juga pernah menjadi panitia dalam suatu kegiatan seminar, dan masih banyak sekali pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang alumni dari program LKLB ini. Saya harap semua peserta yang ada di forum
webinar ini mengikuti pelatihan LKLB sampai selesai, karena dalam pelatihan LKLB ini kita diajari keterampilan-keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi status kita sebagai seorang pendidik. Dan keterampilan-keterampilan itu sangat bermanfaat sekali apabila kita terapkan pada peserta didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fatwa Nur Aziza. Cuman saya ingin bertanya, boleh satu ya, Iya. terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diikuti di di LKLB ini. Ada kesulitan nggak sih ketika misalkan belajar terkait kegiatan LKLB ini? Apakah belajar itu sinkronusnya atau sinkronusnya? Ada kegiatan nggak di pelatihan? Maksud saya ada ini nggak, ada hal yang susah atau sulit ketika mengikuti kegiatan ini? Sorry. Tidak ada sama sekali ya, karena kebetulan apa yang kita pelajari di LKLB itu sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti kita menilai apakah selama ini kita sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut atau belum. Jadi lebih kepada sikap kita sehari-hari, bagaimana menyikapi sebuah perbedaan seperti itu. Jadi alhamdulillah selama mengikuti proses pelatihan dari pertama sampai terakhir tidak ada halangan sama sekali dan semuanya berjalan dengan lancar, dan kebetulan memang apa yang diajarkan oleh LKLB sesuai dengan nafas-nafas saya sebagai seorang pendidik seperti itu. Luar biasa menarik sekali. Jadi saling mensupport gitu ya. Oke, mungkin bisa sedikit dijelaskan ke kami atau diberikan pengalaman ke kami tentang apakah ada perubahan sikap dari Bu Fatwa Nur Aziza ketika misalkan bertemu dengan orang yang berbeda atau misalkan bertemu atau menyikapi salah satu hal yang berkaitan dengan prinsip agama. Ada nggak sikap yang dulu berbeda gitu dengan sekarang setelah mengikuti kegiatan? Sikap yang paling saya rasakan adalah saya menjadi seseorang yang lebih terbuka terhadap suatu perbedaan dan tidak memandang sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai macam referensi dan juga sumber. Karena kalau kita hanya memandang segala sesuatu hanya dari satu sumber, dari satu sisi, dari satu literasi saja, itu tidak cukup untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Seperti itu Benar. yang benar-benar saya rasakan. Ya, Dan saya juga terakhir pertanyaan saya, apa harapan dari Bu Fatwa Nur Aziza ketika tadi sudah diajak oleh Institut Lemina misalkan mengadakan kegiatan di UIN atau misalkan menjadi fasilitator juga, harapan besarnya terkait masalah alumni ini seperti apa nih? 3.300 alumni yang sudah dilahirkan oleh Institut Lemina di kegiatan ini. Harapannya apa? Harapan saya sering-sering saja membuat forum-forum yang forum-forum positif ya. Tentunya forum-forum tersebut bisa mengupgrade kemampuan kita sebagai seorang pendidik dan juga kemampuan kita dalam berinteraksi dengan yang berbeda. Dan harapan yang paling utama adalah kami bisa dihubungkan dengan para pendidik yang berbeda agama dengan kami. Jadi sehingga bisa menambah literasi dan wawasan kami dalam mendidik, karena bisa jadi mereka yang memiliki kompetensi itu justru dari orang-orang yang berbeda dengan kita, seperti itu. Karena selama ini kan kita hanya berinteraksi dengan guru-guru madrasah saja ya. Iya. Kemudian harapan ini didengar oleh Pak Matius Ho ya dan teman-teman di Institut Lemina. 3.300 orang itu kalau digabungkan atau disambungkan itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Saling sharing di sana, ada silaturahmi, bukan hanya silaturahmi batin ya, tapi juga ada silaturahmi intelektual yang akan dilahirkan ketika alumni ini bisa disatukan atau dihubungkan satu sama lain. Terima kasih Bu Fatwa Nur Aziza dari Jawa Timur, sehat-sehat selalu, sukses selalu di sana. Terima kasih kehadiran siang hari ini. Baik teman-teman semua, para peserta LKLB, tentunya kita ketika sudah melihat jam di tangan kita atau di dinding kita ini sudah menunjukkan pukul 14.55, hampir 14.55, 14 ya 49 di jam tangan saya.
ceramah kunci juga yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang mudah-mudahan itu bisa menjadikan motivasi, menambah motivasi untuk kita semua dalam mengikuti pelatihan ini. Dan tentunya sekaligus kami mengingatkan kepada para peserta semua, setelah ini kita akan rehat di jam 15.00, yang mana kita nanti akan bertemu kembali di pukul 15.30, yang mana kita akan dipertemukan dengan seorang tokoh yang nasional dan tokoh internasional tentunya. Beliau mantan Menteri Luar Negeri dan beliau juga aktif di bidang akademisi, bahkan di Amerika pun di Harvard University beliau terkenal juga namanya. Beliau itu Profesor Dr. Anus Shihab yang akan memberikan penjelasan kepada kita, yang akan memberikan ceramah kepada kita terkait kompetensi pribadi Islam. Jadi kepada teman-teman, jangan sampai tertinggal kegiatan di pukul 15.30. Kita bisa berinteraksi dengan beliau langsung, bertanya langsung tentang bagaimana kompetensi pribadi Islam, yang tentunya kompetensi pribadi Islam tersebut dijelaskan oleh beliau secara gamblang insyaallah nanti di pukul 15.30. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua para peserta, dan terima kasih banyak kepada Institut Lemina, ada Pak Matius Ho dan beserta jajaran, dan juga terima kasih kepada Pak Farid Saino, dan tentunya kepada panitia semua yang telah sukses menggelar kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, dan tentunya saya tutup kegiatan ini, atau kita tutup bersama kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Taufikur Rahman undur diri dari kegiatan pembukaan atau sesi pembukaan dan ceramah kunci kegiatan literasi keagamaan lintas budaya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita lancar dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Allahumma fiqil min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius, terima kasih Ketua, terima kasih Pak Michelle. Terima kasih, luar biasa. Saya undur diri. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi kolaboratif, berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi, disebut kompetensi pribadi, dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi komparatif. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berhasil dicapai berkat kompetensi para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman dan kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Program pelatihan ini bertujuan
berlangsung secara sinkronus atau via Zoom setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Juga secara asinkronus atau belajar mandiri setiap Selasa dan Kamis. Pelatihan asinkronus dilakukan dengan mengakses website belajar.lklb.org. Kunjungi belajar.lklb.org melalui browser, via ponsel, atau laptop. Kemudian, masuk dengan menggunakan data login yang dikirimkan via WhatsApp. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa melihat 6 modul pelatihan. Silakan klik modul tersebut dan ikuti kegiatan yang disediakan, seperti membaca artikel, menonton video, mengisi kuis, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat menyelesaikan asinkronus sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Modul program pelatihan ini terdiri dari: pertama, sesi kompetensi pribadi Islam. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual diri sendiri, serta pandangan tersebut dalam memperlakukan orang yang berbeda. Kedua, sesi kompetensi komparatif Yudaisme dan Kristen. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual orang lain sebagaimana dipahaminya, serta pandangannya dalam memperlakukan orang yang berbeda. Ketiga, sesi kompetensi kolaboratif. Bagaimana kita memahami titik-titik temu di mana dua atau lebih kerangka moral, epistemologis, dan spiritual yang dilandasi oleh pemahaman agama yang berbeda dapat bekerja sama. E-sertifikat internasional tersedia bagi peserta yang memenuhi kriteria kelulusan, yaitu peserta mengikuti minimal 70% program pelatihan, baik sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, peserta yang lulus juga akan berkesempatan untuk mengikuti program alumni berupa upgrading course dan international webinar bersertifikat. Peserta juga akan mendapatkan akses penuh pada perpustakaan digital LKLB. Sesi pelatihan akan dimulai sesaat lagi. Selamat belajar! Apakah Bapak Ibu sudah subscribe YouTube Warga Negara? Di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa menemukan berbagai topik seputar ilmu pendidikan, keislaman, dan keindonesiaan dari narasumber yang pakar di bidangnya. Kenapa Bapak Ibu perlu menjadi member di YouTube ini? Karena pertanyaan menarik Bapak Ibu yang belum sempat terjawab selama sesi pelatihan karena keterbatasan waktu akan difasilitasi melalui YouTube Warga Negara ini. Narasumber menjawab langsung pertanyaan Bapak Ibu seperti juga peserta dari angkatan sebelumnya. Itu sebabnya pastikan untuk Bapak Ibu menerima notifikasi di setiap episode terbaru dengan cara: pertama, menekan tombol subscribe, kedua, menekan ikon lonceng. Terkadang kita manusia sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita sampai sedalam-dalamnya. Tetapi justru orang yang memaafkan itu oleh Al-Quran disebutkan. Oh ya, materi yang kami sediakan bukan hanya dalam bentuk video. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hambatan dalam hal internet, kami juga menyediakan materinya dalam bentuk audio. Caranya masuk ke SoundCloud atau Spotify lalu ketik warganegara.org. Bapak Ibu bisa tinggal pilih podcast dan topik apa yang ingin diakses. Jangan lupa ya Bapak Ibu, klik tombol subscribe dan lonceng. Nah, kapan disebut radikal? Yaitu tadi, kalau seseorang, apalagi kelompok atau organisasi, begitu ya, membawa ajaran agama untuk, misalnya untuk mengubah dasar negara yang sudah disepakati oleh founding parents kita dulu, kerepotan menjalani apa tadi itu kurikulum tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan kemampuan diri, menambah ilmu pengetahuan, memperluas pengalaman, memperluas wawasan, dan meningkatkan profesi. Nah, itu kata kuncinya dulu.
literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi kolaboratif, berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi, disebut kompetensi pribadi, dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi komparatif. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berhasil dicapai berkat kompetensi para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman dan kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Program pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antar agama di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas guru dalam literasi keagamaan lintas budaya. Dengan demikian, guru terdorong untuk mengintegrasikan prinsip literasi keagamaan lintas budaya dalam pengajarannya di kelas. Program pelatihan berlangsung secara sinkronus atau via Zoom setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Juga secara asinkronus atau belajar mandiri setiap Selasa dan Kamis. Pelatihan asinkronus dilakukan dengan mengakses website belajar.lklb.org. Kunjungi belajar.lklb.org melalui browser, via ponsel atau laptop. Kemudian, masuk dengan menggunakan data login yang dikirimkan via WhatsApp. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa melihat 6 modul pelatihan. Silakan klik modul tersebut dan ikuti kegiatan yang disediakan, seperti membaca artikel, menonton video, mengisi kuis, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat menyelesaikan asinkronus sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Modul program pelatihan ini terdiri dari: pertama, sesi kompetensi pribadi Islam. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual diri sendiri, serta pandangan tersebut dalam memperlakukan orang yang berbeda. Kedua, sesi kompetensi komparatif Yudaisme dan Kristen. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual orang lain sebagaimana dipahaminya, serta pandangannya dalam memperlakukan orang yang berbeda. Ketiga, sesi kompetensi kolaboratif. Bagaimana kita memahami titik-titik temu di mana dua atau lebih kerangka moral, epistemologis, dan spiritual yang dilandasi oleh pemahaman agama yang berbeda dapat bekerja sama. E-sertifikat internasional tersedia bagi peserta yang memenuhi kriteria kelulusan, yaitu peserta mengikuti minimal 70% program pelatihan, baik sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, peserta yang lulus juga akan berkesempatan untuk mengikuti program alumni berupa upgrading course dan international webinar bersertifikat. Peserta juga akan mendapatkan akses penuh pada perpustakaan digital LKLB. Sesi pelatihan akan dimulai sesaat lagi. Selamat belajar! Apakah Bapak Ibu sudah subscribe YouTube Warga Negara? Di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa menemukan berbagai topik seputar ilmu pendidikan, keislaman, dan keindonesiaan dari narasumber yang pakar di bidangnya. Kenapa Bapak Ibu perlu menjadi member di YouTube ini? Karena pertanyaan menarik Bapak Ibu yang belum sempat terjawab selama sesi pelatihan karena keterbatasan waktu akan difasilitasi melalui YouTube Warga Negara ini. Narasumber menjawab langsung pertanyaan Bapak Ibu seperti juga peserta dari angkatan sebelumnya. Itu sebabnya pastikan untuk Bapak Ibu menerima notifikasi di setiap episode terbaru dengan cara: pertama, menekan tombol subscribe, kedua, menekan ikon lonceng. Terkadang kita manusia sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita sampai sedalam-dalamnya. Tetapi justru orang yang memaafkan itu oleh Al-Quran disebutkan. Oh ya, materi yang kami sediakan bukan hanya dalam bentuk video. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hambatan dalam hal internet, kami juga menyediakan materinya dalam bentuk audio. Caranya masuk ke SoundCloud atau Spotify lalu ketik warganegara.org. Bapak Ibu bisa tinggal pilih podcast dan topik apa yang ingin diakses. Jangan lupa ya Bapak Ibu, klik
subscribe dan loncengnya. Nah, kapan disebut radikal? Ya kalau seseorang, apalagi kelompok atau organisasi, begitu, membawa ajaran radikal untuk, misalnya untuk mengubah dasar negara yang sudah disepakati oleh founding parents kita, kerepotan menjalani apa tadi itu kurikulum tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan kemampuan diri, menambah ilmu pengetahuan, memperluas pengalaman, memperluas wawasan, dan meningkatkan profesi. Nah, itu kata kuncinya dulu. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi kolaboratif, berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi, disebut kompetensi pribadi, dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan, yaitu kompetensi komparatif. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berhasil dicapai berkat kompetensi para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman dan kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Program pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antara agama di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas guru dalam literasi keagamaan lintas budaya. Dengan demikian, guru terdorong untuk mengintegrasikan prinsip literasi keagamaan lintas budaya dalam pengajarannya di kelas. Program pelatihan berlangsung secara sinkronus atau via Zoom setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Juga secara asinkronus atau belajar mandiri setiap Selasa dan Kamis. Pelatihan asinkronus dilakukan dengan mengakses website belajar.lklb.org. Kunjungi belajar.lklb.org melalui browser, via ponsel, atau laptop. Kemudian, masuk dengan menggunakan data login yang dikirimkan via WhatsApp. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa melihat 6 modul pelatihan. Silakan klik modul tersebut dan ikuti kegiatan yang disediakan, seperti membaca artikel, menonton video, mengisi kuis, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat menyelesaikan asinkronus sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Modul program pelatihan ini terdiri dari: pertama, sesi kompetensi pribadi Islam. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual diri sendiri, serta pandangan tersebut dalam memperlakukan orang yang berbeda. Kedua,
sesi kompetensi komparatif Yudaisme dan Kristen. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual orang lain sebagaimana dipahaminya, serta pandangannya dalam memperlakukan orang yang berbeda. Ketiga, sesi kompetensi kolaboratif. Bagaimana kita memahami titik-titik temu di mana dua atau lebih kerangka moral, epistemologis, dan spiritual yang dilandasi oleh pemahaman agama yang berbeda dapat bekerja sama. E-sertifikat internasional tersedia bagi peserta yang memenuhi kriteria kelulusan, yaitu peserta mengikuti minimal 70% program pelatihan, baik sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, peserta yang lulus juga akan berkesempatan untuk mengikuti program alumni berupa upgrading course dan international webinar bersertifikat. Peserta juga akan mendapatkan akses penuh pada perpustakaan digital LKLB. Sesi pelatihan akan dimulai sesaat lagi. Selamat belajar! Apakah Bapak Ibu sudah subscribe YouTube Warga Negara? Di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa menemukan berbagai topik seputar ilmu pendidikan, keislaman, dan keindonesiaan dari narasumber yang pakar di bidangnya. Kenapa Bapak Ibu perlu menjadi member di YouTube ini? Karena pertanyaan menarik Bapak Ibu yang belum sempat terjawab selama sesi pelatihan karena keterbatasan waktu akan difasilitasi melalui YouTube Warga Negara ini. Narasumber menjawab langsung pertanyaan Bapak Ibu seperti juga peserta dari angkatan sebelumnya. Itu sebabnya pastikan untuk Bapak Ibu menerima notifikasi di setiap episode terbaru dengan cara pertama menekan tombol subscribe, kedua menekan ikon lonceng. Terkadang kita manusia sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita sampai sedalam-dalamnya. Tetapi justru orang yang memaafkan itu oleh Al-Quran disebutkan. Oh ya, materi yang kami sediakan bukan hanya dalam bentuk video. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hambatan dalam hal internet, kami juga menyediakan materinya dalam bentuk audio. Caranya masuk ke SoundCloud atau Spotify lalu ketik warganegara.org. Bapak Ibu bisa tinggal pilih podcast dan topik apa yang ingin diakses. Jangan lupa ya Bapak Ibu, klik tombol subscribe dan loncengnya. Nah, kapan disebut radikal? Ya itu tadi, kalau seseorang, apalagi kelompok atau organisasi, begitu ya, membawa-bawa ajaran agama untuk, misalnya untuk mengubah dasar negara yang sudah disepakati oleh founding parents kita dulu, kerepot
bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berhasil dicapai berkat kompetensi para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman dan kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Program pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antar agama di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas guru dalam literasi keagamaan lintas budaya. Dengan demikian, guru terdorong untuk mengintegrasikan prinsip literasi keagamaan lintas budaya dalam pengajarannya di kelas. Program pelatihan berlangsung secara sinkronus atau via Zoom setiap Senin, Rabu, dan Jumat, juga secara asinkronus atau belajar mandiri setiap Selasa dan Kamis. Pelatihan asinkronus dilakukan dengan mengakses website belajar.lklb.org. Kunjungi belajar.lklb.org melalui browser, via ponsel atau laptop. Kemudian, masuk dengan menggunakan data login yang dikirimkan via WhatsApp. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa melihat 6 modul pelatihan. Silakan klik modul tersebut dan ikuti kegiatan yang disediakan, seperti membaca artikel, menonton video, mengisi kuis, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat menyelesaikan asinkronus sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Modul program pelatihan ini terdiri dari: pertama, sesi kompetensi pribadi Islam. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual diri sendiri, serta pandangan tersebut dalam memperlakukan orang yang berbeda. Kedua, sesi kompetensi komparatif Yudaisme dan Kristen. Bagaimana kita memahami kerangka moral, epistemologis, dan spiritual orang lain sebagaimana dipahaminya, serta pandangannya dalam memperlakukan orang yang berbeda. Ketiga, sesi kompetensi kolaboratif. Bagaimana kita memahami titik-titik temu di mana dua atau lebih kerangka moral, epistemologis, dan spiritual yang dilandasi oleh pemahaman agama yang berbeda dapat bekerja sama. E-sertifikat internasional tersedia bagi peserta yang memenuhi kriteria kelulusan, yaitu peserta mengikuti minimal 70% program pelatihan, baik sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, peserta yang lulus juga akan berkesempatan untuk mengikuti program alumni berupa upgrading course dan international webinar bersertifikat. Peserta juga akan mendapatkan akses penuh pada perpustakaan digital LKLB. Sesi pelatihan akan dimulai sesaat lagi. Selamat belajar! Apakah Bapak Ibu sudah subscribe YouTube Warga Negara? Di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa menemukan berbagai topik seputar ilmu pendidikan, keislaman, dan keindonesiaan dari narasumber yang pakar di bidangnya. Kenapa Bapak Ibu perlu menjadi member di YouTube ini? Karena pertanyaan menarik Bapak Ibu yang belum sempat terjawab selama sesi pelatihan karena keterbatasan waktu akan difasilitasi melalui YouTube Warga Negara ini. Narasumber menjawab langsung pertanyaan Bapak Ibu seperti juga peserta dari angkatan sebelumnya. Itu sebabnya pastikan untuk Bapak Ibu menerima notifikasi di setiap episode terbaru dengan cara: pertama, menekan tombol subscribe, kedua, menekan ikon lonceng. Terkadang kita manusia sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita sampai sedalam-dalamnya. Tetapi justru orang yang memaafkan itu oleh Al-Quran disebutkan. Oh ya, materi yang kami sediakan bukan hanya dalam bentuk video. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hambatan dalam hal internet, kami juga menyediakan materinya dalam bentuk audio. Caranya masuk ke SoundCloud atau Spotify lalu ketik warganegara.org. Bapak Ibu bisa tinggal pilih podcast dan topik apa yang ingin diakses. Jangan lupa ya Bapak Ibu, klik tombol subscribe dan lonceng.